Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Pagi, Pak. Apa kabar Pagi, anak-anak Pak. Pagi, semua? Pak. Pagi, Pak. Sehat, nak? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Eh, Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran kita hari ini ya, pertemuan ketiga di KD 3.4. Sebelum kita masuk kelas tadi, Bapak sudah membagikan link pembelajaran ini di WA grup kelas kalian ya, nak ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Nah, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Zaki bersedia? Iya, Pak. Siapa? Baik, silakan si Zaki untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai Google Meet pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Zaki. Sebelumnya Bapak absensi dulu ya. Ini Bapak lihat di layar monitor kalian ada 12 orang ya yang hadir dari total 15 orang, berarti 3 orang tidak hadir ya. Si Haikal, ada Haikal? Haikal Tambunan ada keterangannya? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Iya, Ahmad Ifandi juga. Ahmad Ifandi kenapa? Kemarin sakit katanya ya? Iya, Pak. Iya, Jadi, Pak. Motor, Pak. Si Raihan juga tidak hadir hari ini. Ada keterangan kah? Iya, Pak. Tidak ada, Pak. Oh, berarti tanpa keterangan juga ya. Nah, baiklah. Berhubung kita masih dalam suasana COVID-19 ya, nak ya. Jadi Bapak minta kalian untuk membudayakan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, kemudian selalu menjaga jarak ya. Kemudian sebisa mungkin kalian itu menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jadi jika kalian itu tidak ada keperluan, jadi jangan keluar rumah ya, karena akan berisiko kalian terjangkit dari virus COVID-19 seperti itu. Ini akan Bapak share screen layar PPT. Apakah sudah muncul, nak? Sudah, Pak. Oke. Sudah ya, nak ya? Nah, baik. Sudah. Untuk pertemuan kita kali ini adalah pertemuan ketiga ya. Masih sambungan dari pertemuan kita di minggu di pertemuan kita minggu sebelumnya, yaitu di KD 3.4 ya. Di semester 1 ini ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, Bapak tanya dulu nih, materi kita sebelumnya apa? Materi di pertemuan kedua kita, siapa nak? Materi Elastisitas. Ya, materi elastisitas. Elastisitas itu apa ya? Siapa yang bisa menjelaskan definisi dari elastisitas? Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Zaki, Pak. Oke, silakan si Zaki. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan atau penawaran suatu barang, Pak, atau jasa. Iya, itu adalah pengertian dari elastisitas. Nah, berikutnya rumus elastisitas. Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Silakan Wahyu Rianti. Apa nak? Jadi rumus elastisitas itu E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta adalah perubahan jumlah atau harga barang atau jasa. Berikutnya sifat dari elastisitas. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya di minggu yang lalu? Ya, silakan Nurfa. Saya, Pak. Silakan Nurfa. Jadi, sifat-sifat elastisitas yaitu satu bersifat elastis di mana E lebih besar dari satu. Ya.
bersifat inelastis di mana E lebih kecil dari 1. Ya, Terus bersifat uniter di mana E sama dengan 1. ya, Lalu bersifat elastis sempurna di mana E sama dengan tak hingga. ya. Dan bersifat inelastis sempurna di mana E sama dengan 0. Untuk kegiatan materi pembelajaran kita sebelumnya di minggu sebelumnya, Bapak anggap kalian sudah paham semua ya, sudah mengerti semua. Jadi bisa kita lanjutkan ke materi kita di pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ketiga. KD-nya masih sama KD yang kemarin ya, KD 3.4. Mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar ya. Nah, untuk indikatornya adalah sambungan dari indikator pembelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu 347 menjelaskan pengertian pasar, 348 menjelaskan macam-macam pasar, 349 menjelaskan struktur pasar atau bentuk pasar, dan indikator yang terakhir adalah 3410 menganalisis peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Ini adalah untuk KD pengetahuannya. Berikutnya adalah KD keterampilannya di 441 menyajikan hasil pengamatan tentang pengaruh barang impor murah terhadap produk UMKM dengan lisan dan tulisan. Nah, untuk materinya adalah pengertian macam-macam dan struktur pasar. Kemudian peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, berikutnya ini adalah tujuan pembelajarannya ya. Setelah mempelajari materi pasar ini dengan menggunakan model problem based learning, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan pengertian macam-macam struktur pasar serta dapat menganalisis peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar dengan pencapaian minimal sama dengan nilai KKM. KKM kita adalah 75 ya nak ya. Jadi nanti Bapak harapkan nilai kalian di atas 75 semua ya untuk nilai pengetahuannya. Nah, untuk keterampilannya melalui tayangan video yang berjudul kecurangan pada e-commerce, kalian nanti diharapkan dapat menyajikan hasil analisis tentang pengaruh barang impor terhadap produk UMKM dengan rasa percaya diri, berpikir kritis, serta bertanggung jawab. Seperti itu nggak ya? Baik, nah ini adalah model PBL-nya, model pembelajaran kita hari ini ya. Nanti Bapak berikan orientasi, Bapak berikan kalian mengorientasikan kalian itu kepada masalah melalui tayangan video. Kemudian nanti Bapak bagi kalian dalam 2 kelompok ya, berhubung kalian hanya hadir 12 orang hari ini, nanti Bapak bagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk yang berikutnya, membimbing pengalaman kelompok, nanti kalian itu berdiskusi dengan video call di WA Group ya. Nah, nanti kalian kegiatan diskusinya di dalam video call WA Group. Kemudian setelah kalian diskusi, kalian mempresentasikan, dan setelah kalian mempresentasikan, kita sama-sama mengevaluasi nanti hasil kerja diskusi kelompok kalian itu dengan kesesuaiannya terhadap teori-teori yang ada pada buku dan sumber-sumber lainnya. Nah, begitu nak ya. Nah, ini juga dalam kegiatan pembelajaran kita nanti, kegiatan pembelajarannya dilakukan dengan berdiskusi kelompok ya, menggunakan video call, WA Group, dan ELKPD. Kemudian, nah ini juga penting nak, pastikan koneksi smartphone kalian stabil ya, koneksi internetnya stabil. Jadi kalian dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan lancar. Nah, kemudian berikutnya, selama proses pembelajaran ya, kalian semuanya nanti akan Bapak lakukan penilaian sikap ya, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuannya dengan menggunakan aplikasi Edmodo nanti ya, nah ya, ada 10 soal yang akan kalian jawab di aplikasi itu, dan penilaian keterampilan Bapak nilai dari kegiatan
dari kegiatan diskusi dan presentasi kelompok. Nah, begitu nak ya. Baik, kita masuk ke materi pokok untuk pembelajaran kita hari ini adalah materi tentang pasar. Nah, pasar, tentu kata ini tidak asing lagi ya bagi kita semua ya, bagi kalian. Nah, siapa yang bisa menceritakan apa yang terjadi ketika kalian pergi ke pasar? Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Ya, silakan si Fatur, nak. Terjadi jual beli, Pak. Ya, terjadinya transaksi jual beli. Apalagi? Siapa yang bisa? Ya, Wahyu, apa nak? Terjadi penawaran dan permintaan barang atau jasa, Pak. Ya, terjadi permintaan atau penawaran barang atau jasa. Ada lagi nak? Kira-kira siapa yang bisa? Biasanya kalian kalau ke pasar itu ngapain ya? Belanja kah? Belanjanya pakai tawar atau langsung bayar saja? Ayo. Tawar-menawar, Pak. Oh, ditawar dulu ya. Tawar. Iya, kalau jika harganya sudah deal, pembeli dengan penjual, maka itu disebut dengan apa, nak? Dengan harga pasar, Pak. Iya, harga pasar, Pak. Itu materi di pertemuan kita yang pertama ya. Materi tentang keseimbangan harga, ya, permintaan dan penawaran, ya. Baik. Nah, tadi sudah kalian sampaikan, utarakan apa itu pasar. Jadi memang benar ya, untuk definisi pasar dalam arti sempit, pasar itu diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, dalam arti luas, pasar adalah interaksi penjual dan pembeli dalam kegiatan permintaan dan penawaran barang atau jasa sehingga menimbulkan harga kesepakatan atau harga apa? Harga pasar ya. Harga pasar. Baik. Nah, berikutnya kita masuk ke macam-macam pasar. Ada dua secara garis besarnya. Macam-macam pasar itu adalah pasar barang ya atau output. Berarti output ini apa artinya, nak? Hasil produknya, iya kan? Nah, yang kedua adalah pasar faktor produksi atau pasar Input, Pak. Iya. Input. Nah, untuk pasar input ini ada 4 ya komponennya, yaitu tenaga kerja, sumber daya alam, terutama ini tanah, dan modal, serta yang terakhir adalah kewirausahaan. Nah, materi ini bisa nanti kalian baca kembali melalui di e-modul ya. Nanti link e-modulnya akan Bapak bagikan juga di WA grup kalian. Nah, berikutnya struktur pasar ada 2 juga ya. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, untuk struktur pasar ini ya, yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya ada 6 ini ya. Yaitu yang pertama, banyak penjual dan pembeli ya. Ciri-ciri yang terakhir adalah penjual dan pembeli sama-sama memiliki informasi barang yang lengkap. Jadi penjual dan pembeli itu tidak ada menyembunyikan sesuatu. Jadi sama-sama mengetahui harganya. Jadi tidak bisa karena apa? Karena penjualnya banyak. Misalkan harga cabai di lapak ini, nanti kalau misalkan mereka ini harganya lebih tinggi, pembeli itu cenderung lebih memilih ke lapak yang lain, seperti itu kan biasanya kan. Kalau kita ke pasar itu kan pembeli itu cenderung mencari harga yang lebih murah ya, cenderung itu sudah insting manusiawi seperti itu, mencari harga yang lebih murah dengan produk atau barang yang sama. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah pasar tradisional. Ya. Kalau pasar tradisional masih ada kan kegiatan tawar-menawar? Ya kan, untuk menentukan harganya. Nah, apalagi contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak.
Ya, silakan si Berdi yang menunjuk tangan. Apalagi nak? Pasar beras, Pak. Iya, pasar beras. Karena beras itu adalah kebutuhan seluruh masyarakat. Masyarakat. Iya. Nah, tadi pasar persaingan sempurna sudah kita bahas. Nah, berikutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Nah, di sini pasar persaingan tidak sempurna diantaranya adalah pasar monopoli, ya. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Berikutnya tidak ada barang substitusi atau pengganti. Nah, produsen sebagai penentu harga. Ini tadi yang Pak bilang price maker, ya. Maker, Pak. Iya, pembuat harga. Nah, yang berikutnya, ciri-ciri berikutnya adalah tidak ada penjualan yang mampu memasuki pasar. Nah, contohnya adalah apa? Yang monopoli, PLN, ya kan? Apalagi nak, siapa yang bisa? Saya, Pak, Ya, apa Nyimas? PT Pertamina, Pak. Ya, PT Pertamina itu untuk BBM, ya. Apalagi? PT KAI. Iya, Kereta Api Indonesia. Ada lagi selain dari 3 contoh tadi? Apa yang dimonopoli? Air minum itu apa? Air minum? Bukan, ini untuk PAM itu apa? PDAM. Iya, PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Ya, itu untuk pasar monopoli. Nah, berikutnya di pasar oligopoli, ciri-cirinya barangnya bisa homogen, ya, bisa berbeda karakter bagi setiap perusahaan. Yang berikutnya, ciri-ciri berikutnya, penjual mempunyai kekuatan mempengaruhi harga meskipun terbatas. Dan ciri-ciri berikutnya, pada umumnya setiap perusahaan cenderung melakukan promosi. Nah, contohnya apa? Industri semen, ya kan? Apalagi? Industri apa lagi? Kendaraan roda 4? Apa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Ayu Wiranti, apa? Contoh lainnya industri baja, industri mobil, dan industri kertas. Iya, industri mobil dan industri kertas itu termasuk dalam pasar oligopoli. Nah, untuk pasar persaingan sempurna yang lainnya, ya, pasar monopsoni, pasar monopolistik, pasar oligopsoni, pasar duopoli. Nah, materi lanjutan ini, ya, bisa kalian akses atau kalian pelajari di link e-modul, ya. Ini. Nah, ini e-modulnya, silakan kalian baca, ya, agar kalian lebih paham dan memahami materi pasar persaingan tidak sempurna. Begitu nak, ya. Nah, link ini nanti Bapak berikan tadi sudah Bapak berikan di awal pembelajaran di WA grup kalian. Nah, berikutnya, materi berikutnya adalah peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Nah, ini kalau tadi konsepnya kan pasar itu pertemuan secara fisik antara penjual dan pembeli kan? Iya kan? Untuk menentukan harga barang atau jasa. Nah, tadi secara konvensional pertemuan penjual dan pembeli itu secara fisik, secara langsung. Nah, ini ada apa peran iptek? Nanti peran iptek itu di mana penjual dan pembeli itu tidak lagi bertemu secara langsung, iya kan? Nah, apa nanti? Ya, bisa nanti menggunakan handphone atau PC atau jaringan internet, ya, untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Begitu ya. Nah, perkembangan zaman membawa pengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang salah satunya adalah penemuan internet. Ya, penemuan internet berdampak pula pada perdagangan. Nah, dengan hadirnya internet ini membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik atau lebih dikenal dengan apa? Dengan
E-commerce. Iya, E-commerce. dengan e-commerce atau perdagangan elektronik. Nah, e-commerce itu sendiri apa? Nah, e-commerce itu adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan tanpa pertemuan fisik, ya, yang tadi Bapak ceritakan, dengan bantuan teknologi berupa aplikasi yang menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi, pelayanan, dan informasi secara elektronik. Nah, mungkin di kehidupan kita sehari-hari, kalian sering belanja online kan? Di mana? Di Shopee, apa lagi aplikasinya? Tokopedia. Tokopedia. Beli-beli, Pak. Apa? Lazada. Beli-beli. Iya, blibli.com, Blibli.com. Lazada. Nah, itu adalah apa namanya? Contoh dari platform jual beli online atau Online. iya, E-commerce. e-commerce. Atau di sini jangan-jangan ada yang jadi reseller ya, memanfaatkan e-commerce ini. Ada nggak di sini? Ada, Pak. Oh, ada, Ringgar, reseller, menjual Iya. kembali. Iya. Baik. Iya, Pak. Ya, manfaat e-commerce ada 3, ya. Yang pertama itu adalah mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Nah, jadi apa namanya? Kalau di pasar konvensional itu kan jauh-jauh nih, seperti si Nyimas. Kalau mau beli tepung beras harus ke pasar SPA dulu, ya kan? Iya, Nah, Pak, betul. dengan adanya e-commerce bisa delivery, iya kan? Jadi Iya. kalian itu kalau mau beli barang sesuatu sekarang tidak harus ke pasar, fisiknya langsung ke pasar, tapi bisa dengan handphone saja kan, dengan handphone ya kan. Iya, Pak. Nah, dengan genggaman atau dengan ketikan saja barang sudah bisa nyampe ke rumah. Nah, yang kedua apa sih manfaat e-commerce itu? Yang kedua, mempermudah pemasaran dan promosi barang atau jasa. Nah, kan sering nih apa namanya, kalau kalian buka sosmed itu kan sering ada promosi-promosi kan. Nah, jadi apa namanya, ini dari sisi produsen ya, manfaat ini ya. Jadi produsen itu tidak perlu lagi memasang billboard seperti itu, memasang banner, cukup mereka melakukan promosi melalui sosial media atau platform e-commerce seperti itu ya. Nah, yang ketiga, mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Nah, yang tadinya menggunakan uang. Halo, tes. Apakah sudah terkoneksi kembali, Bapak? Nah, Sudah, Pak. ya, Sudah, baik. Pak. Ini mohon maaf, ini ada Sudah, Pak. gangguan, Sudah, Pak. ada gangguan koneksi sepertinya ya. Baik, Bapak lanjutkan. Untuk manfaat yang ketiga adalah mempermudah pembayaran karena dapat dilakukan secara online. Nah, itu ya. Jadi pembayaran sekarang ini bisa menggunakan daring ya, baik itu ATM maupun e-wallet atau menggunakan pay letter yang ada di handphone ya. Mungkin kalian sudah menggunakan itu ya. Kalau di Shopee itu ada apa? Ada Shopee Pay, ada Shopee Pay Letter ya kan. Nah, mungkin kalian Pak. sudah memanfaatkan fitur-fitur itu yang ada di e-commerce seperti Shopee. Nah, baiklah. Berikutnya, di samping manfaat ya, manfaat e-commerce itu ternyata ada resikonya. Ya, nah untuk untuk membahas resiko dari perdagangan e-commerce ini, ya perdagangan online ini, ya supaya nanti kalian dapat memahami ya dari resiko e-commerce ini, Bapak minta kalian untuk menyimak video, ya tayangan video yang berjudul Aksi Curang Perusak Harga E-commerce. Nah, ya, nah nanti dari video ini nanti sebagai bahan kalian untuk diskusi. Ya, begitu nak ya. Nah, ini akan Bapak tayangkan videonya. Pak Menteri Perdagangan, ini ada yang nggak benar ini. Terdengar suaranya nak? Di perdagangan digital Tidak, kita Pak. membunuh UMKM, diperingatkan. Oh, sebentar. Videonya macet, Pak.
Dan Bagaimana? kita, Indonesia, Terdengar suaranya? tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Oh, belum. Negara-negara lain banyak mengalami ini dan kita tidak boleh. Nah, baiklah. Sepertinya ada kendala ya dari tayangan video ini. Nah, sebagai apa namanya jalan keluarnya, nanti video ini ya bisa kalian akses juga di ELKPD-nya. Ya. Di dalam ELKPD itu juga ada link video tentang e-commerce ini. Jadi begitu ya. Bisa nanti kalian akses pada saat kalian diskusi kelompok. Baik, ini Bapak lompati saja untuk pertanyaan pendahuluannya ya. Nanti bisa kalian utarakan di dalam ELKPD-nya ya. Nah, ini adalah pertanyaan untuk kalian diskusikan nanti di ELKPD-nya ya. Ada 3 pertanyaan ya. Ini juga sudah tertuang di dalam LKPD-nya. Bagaimana analisa kalian mengenai predatory pricing terhadap produk UMKM di negara kita, kemudian apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi produk lokal, kemudian kemukakan pendapat kalian bagaimana solusi yang ditawarkan untuk mengatasi predator harga ini. Nah, inilah pertanyaannya ya, yang akan nanti kalian diskusikan ya. Nah, untuk itu, untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak bagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Nah, ini anggota kelompok 1 ada Wahyu, Nurfa, Dita, Putri Utami, ada Fatur dan Lulu. Dan kelompok 2 adalah ya Nyimas, Ayu Wiranti, Berdi, Milda, Zaki dan Ringgar. Nah, untuk apa namanya 2 kelompok ini silakan nanti kalian live ya dari room Google Meet ini untuk berdiskusi. Nah, ini bentuk LKPD-nya dan ini link LKPD-nya juga sudah Bapak berikan di WA grup kalian. Nanti Bapak kirim ulang ya supaya tidak salah. Nah, ini tadi yang Bapak ceritakan. Nah, karena tadi di tayangan videonya bermasalah. Nah, ini nanti kalian bisa akses juga. Ya, paham ya, Nak ya? Paham, Pak. Nah, ya. Nah, ini langsung kalian jawab di sini nanti. 3 pertanyaan ini. Nah, ini setelah kalian jawab, lalu kalian submit seperti itu. Nah, baiklah. Silakan kalian live ya dari room Google Meet ini untuk kalian berdiskusi dengan cara video call di WA grup kelompok kalian. Nanti Bapak call in ya. Silakan kalian berdiskusi selama 25 menit. Baik, Pak. Izin live, Pak. Ya, Baik, silakan. Pak. Ya, silakan. Izin live, Pak. Ya, Baik, Pak. Izin live, Pak. ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala? Halo? Bagaimana? Apakah ada kendala sejauh ini? Oh ya, baik ya. Sebentar, Bapak cari dulu ya link YouTube-nya ya. Nah, ini Ringgar. Nah, Ringgar itu sudah Bapak kirim, itu link YouTube-nya di kelompok 2. Ya, bisa kalian akses ya. Nah, bagaimana kelompok 2? Apakah masih ada pertanyaan? Ya, baik. Ya. Ya, boleh, boleh. Tapi kalian harus cermati dulu apa namanya
video yang ada di YouTube itu tadi ya. Baru kalian jawab LKPD-nya. Ya, ya silakan. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kendala sejauh ini, Nak, dalam kegiatan diskusi kelompoknya? Bagaimana? Alhamdulillah lancar, Pak. Ya, untuk ini link LKPD-nya apakah bisa diakses, Nak? Fatur gimana, Fatur? Bisa diakses, Fatur? Coba, Fatur. Maskernya dipakai, Fatur? Coba maskernya dipakai, Fatur. Kita tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Ya, bagus. Wahyu, bagaimana, Wahyu? Untuk ini link YouTube-nya apakah bisa diakses di LKPD-nya? Bisa kalian ini lihat kembali? Bisa ya? Ya, silakan kalian tonton dulu tayangan video tadi di YouTube ya. Nah, setelah itu baru nanti kalian jawab LKPD-nya. Nah, untuk dan untuk berikutnya nanti kalian kirimkan submit biar nanti Bapak bisa periksa hasil kerjaan atau hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Begitu ya, Nak ya? Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ini untuk kalian diskusi ya, 5 sampai 7 menit lagi kira-kira. Nanti setelah ini kalian masuk ke Google Meet lagi ya. Bapak tunggu di room-nya ya. Ya, baik. Masih ada pertanyaan, Nak, sejauh ini? Oke, silakan ditutup ininya. Bapak ini ya, Bapak izin keluar ya. Iya, Pak. Baik. Oke, apakah sudah hadir semua? Bagaimana LKPD-nya? Apakah sudah diisi? Apakah sudah dikirim? Kelompok 2 sudah, kelompok 1 Pak, kelompok 1 sudah Pak. Sudah kelompok 1? Baik. Sudah Pak, sudah dikirim. Sudah dikirim ya? Sebentar Bapak cek. Ya, lanjut ke kelompok 2 yang belum ya. Bagaimana kelompok 2? Udah dikirim, Pak. Kelompok 2 juga sudah ya? Sudah, Pak. Baik, Bapak share screen dulu ya. Kita lanjut ke presentasi. Setelah Bapak periksa ya hasil pengerjaan LKPD kalian, Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Nah, ini Bapak bantu untuk menampilkan hasil presentasinya ya. Dan silakan kalian lakukan presentasi. Ya, gimana? Kelompok 1 apakah sudah siap untuk melakukan presentasi? Siap, Pak. Nah, silakan. Siap, Pak. Silakan. Silakan moderatornya untuk membuka kegiatan presentasi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Wahyu Rianti, Nurfa Dianti, Ita Alivia, Putri Utami, Fatur Rahman, dan Lulu Afnisa. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Pertanyaan pertama, yaitu UMKM di Indonesia. Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan kelompok kami yang bernama Fatur Rahman. Kepada Fatur Rahman dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pada nomor 1. Predator harga merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual dari Tiongkok melalui platform e-commerce karena mereka menerapkan harga yang jauh di bawah harga pasar. Tujuannya ada dan barulah mereka akan menjual barang-barang tadi dengan harga yang tinggi karena tidak ada lagi kompetitornya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan kedua, yaitu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi produk lokal. Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan kelompok kami, yaitu Nurfa Dianti. Terima kasih kepada Dita Alivia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan keterangan dari Menteri Perdagangan, beliau mengatakan telah mendeteksi aksi curang ini, seperti penjual dari negara Tiongkok dengan nama pengirim berinisial Mr. Hu di aplikasi Shopee, menjual barang-barang dengan harga yang sangat murah. Menteri Perdagangan dalam hal ini bertindak sebagai wasit dalam persaingan usaha, melakukan langkah perlindungan bagi UMKM dengan membuat peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak yang isi peraturannya menerapkan bea masuk barang yang dijual pada e-commerce dengan batasan nilai pembebasan atas impor barang kiriman sebesar $3 Amerika Serikat. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3, yaitu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi predator harga. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Lulu Afnisa. Baik, saya akan menjawab nomor 3, yaitu menurut kelompok kami, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki peraturan mengenai batasan nilai minimal barang yang dikenakan tarif bea impor yang semula $3 diturunkan lagi menjadi $1 atau $2. Di atas harga itu haruslah dikenakan bea impor. Tujuannya untuk melindungi produk-produk UMKM di negara kita. Terima kasih. Baiklah, sekian tadi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD menurut kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok 2, dipersilahkan. Saya mau nanya lu, pertanyaannya dari kelompok 2 yaitu, bagaimana maksud dari batasan nilai pembebasan atas impor barang kiriman sebesar $3 Amerika itu? Baik, terima kasih pertanyaan dari perwakilan kelompok 2. Baik, di sini saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan itu. Jadi begini, maksudnya adalah barang yang harganya $3 ke bawah tidak dikenakan tarif bea impor.
atau barang dengan harga kurang lebih Rp45.000 tidak akan dikenakan bea impor. Dan barang yang harganya di atas itu, maka dikenakan bea impor. Oke, baik, terima kasih. Baik, moderator. Kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ditutup dulu, moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Bapak nilai sudah bagus dan jawaban-jawabannya juga sudah bagus ya. Boleh beri apresiasi dengan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Ya, baik. Nah, setelah kalian presentasi tadi ya, kita sama-sama menyimpulkan ya. Siapa yang bisa untuk membaca kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan Milda untuk membaca kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tayangan PowerPoint tadi adalah resiko dari adanya e-commerce ini salah satunya adalah dapat menyebabkan kehilangan keuntungan secara langsung dari pihak usaha, mikro kecil, dan menengah dalam negeri. Hal ini terjadi karena perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual dari Tiongkok yang menerapkan predatory pricing atau predator harga yang bertujuan untuk menguasai pasar e-commerce Indonesia. Terima kasih. Itulah kesimpulannya ya. Jadi memang ada perang harga ini antara produk luar negeri dengan produk UMKM di negara kita ya. Nah, itu perang harga itu tentunya merugikan pihak UMKM di dalam negeri kita karena mereka kalah bersaing dari segi harga ya, begitu nak ya. Nah, berikutnya kita akan cross check ya, kita akan evaluasi hasil kegiatan diskusi kalian dengan sumber keilmuan atau sumber buku yang ada ya, sumber-sumber yang ada mengenai tentang e-commerce ini, yaitu resiko dari e-commerce. Begitu ya, Nak ya. Nah, untuk resiko-resiko lainnya bisa kalian lihat di tampilan layar ini ya. Yang pertama itu kehilangan keuntungan secara langsung karena kecurangan. Nah, ini tadi yang kalian bahas ya. Poin 1 ini yang sudah kalian bahas tadi ya. Kehilangan keuntungan siapa? Pihak siapa yang mengalami kehilangan keuntungannya? Itu pihak UMKM. Iya, pihak UMKM. Karena ada kecurangan apa tadi istilahnya? Predatory apa? Predatory pricing. Iya, predatory pricing atau predator harga. Nah, yang kedua, risiko yang kedua itu adalah pencurian data informasi rahasia yang berharga. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Yang keempat, yaitu kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Nah, untuk poin 2, 3, 4, dan seterusnya ini ya, bisa kalian baca juga di modul modul yang sudah linknya sudah Bapak berikan di WA grup kalian di awal pembelajaran tadi. Paham ya, Nak ya? Nah, berikutnya ya, setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak minta kalian untuk melakukan tes formatif ya dengan aplikasi Edmodo, dan link Edmodo ini setelah ini Bapak berikan ke kalian ya, ke WA grup kalian untuk kalian akses dan silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Ya, paham ya, Nak ya? Nah, setelah kegiatan ini silakan kalian live kembali ya selama 10 menit dan bergabung kembali setelahnya. Ya, paham ya, Nak ya? Paham, Pak. Baik, silakan kalian live sekarang. Izin live, Pak. Iya.
Baik ya. Nah, sambil menunggu teman-teman kalian bergabung kembali, hasil pengerjaan kuis kalian, tes formatif kalian di aplikasi Edmodo sudah Bapak lihat koreksi koreksi otomatisnya. Mungkin ini bisa Bapak share ya. Sebentar. Nah, inilah hasil pengerjaan Edmodo kalian ya. Ada 4 orang yang memperoleh nilai 100, yaitu Zaki, Wahyu Rianti, serta Ringgar. Ini adalah evaluasi untuk KD pengetahuannya ya. Nah, ini tadi Edmodo-nya, hasil tarikan data dari Edmodo-nya ini ya. Nah, yang berikutnya adalah hasil hasil penilaian dari penilaian sikap dan penilaian keterampilan ya. Jadi penilaian sikap kalian selama pembelajaran hari ini Bapak sangat bersyukur kalian semua baik semua sikapnya ya, dan untuk keterampilannya juga sudah di atas KKM semua ini. Inilah hasil penilaian pembelajaran pertemuan ketiga ya, yang pengetahuan tadi sudah Bapak sampaikan, yang sikap dan keterampilan. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita refleksi sebentar ya anak ya. Selama pembelajaran tadi, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Ayo siapa? Silakan Nyimas. Kalau Nyimas itu suka di kegiatan kuis aplikasi Edmodo, Pak. Oh ya, di aplikasi Edmodo ya. Baik. Berikutnya, siapa lagi? Saya, Pak. Silakan Lulu. Kegiatan berdiskusi kelompok secara daring, Pak. Ya, jadi diskusi secara ini video call tadi ya? Iya, Pak. Iya. Ada lagi? Siapa? Silakan siapa ini yang tunjuk tangan, nah? Putri Utami, Pak. Ya, silakan Putri Utami. Kegiatan belajar dengan menonton tayangan video, Pak. Ya, karena tadi ada masalah tayangan video di tayangan PPT Bapak tadi, jadi kalian menontonnya di YouTube ya tadi ya? Iya, Pak. Iya, nggak apa-apa, sama saja, karena videonya juga sama, ya gitu. Berikutnya masih ada? Sudah? Nah, Cukup, Pak. pertanyaan berikutnya, materi apa yang sulit kalian pahami nak selama pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Berdi, ya silakan Berdi. Materi pasar persaingan tidak sempurna, Pak. Oh iya, materi pasar persaingan tidak sempurna, ada monopoli, oligopoli, monopsoni tadi ya. Nah, materi itu kalau misalkan kalian belum paham benar, kalian bisa mempelajari kembali melalui e-modul ya. Link e-modulnya juga sudah Bapak share tadi ya. Ini link e-modulnya ya nak ya. Nah, di sini ya. Sudah Bapak share tadi, silakan kalian baca kembali nanti pada saat selesai pembelajaran ini. Nah, baik. Inilah kegiatan akhir pada pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mengingatkan kembali untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ingat 5M tadi ya. Mencuci tangan, selalu pakai masker, menghindari kerumunan. Bisa dipatuhi ya protokol kesehatannya. Nah, berhubung ini juga materi terakhir ya semester ini, jadi Bapak minta kalian juga untuk mempelajari materi-materi 4KD di semester ini untuk kalian nanti persiapan menghadapi ujian semester. Silakan kalian baca-baca nanti di rumah. Paham, Pak. Ya, baik. Paham, Pak. Paham, Pak. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Ya, silakan siapa? Berdi ya? Silakan Berdi untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.
Ya, baik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bapak tutup pembelajaran kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa anak-anak pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Ya, silakan kalian Dadah, live ya. Pak. Ya, silakan. Izin, Pak. Ya, ya. Izin deh, Pak.